Wojciech Szczęsny lega melakukan debutnya bersama Barcelona. Barcelona prioritaskan perpanjang kontrak Pedri. Pablo Torre berambisi untuk terus berjuang di Barcelona. Barcelona mulai negosiasi dengan gelandang muda berbakat. Wojciech Szczęsny lega melakukan debutnya bersama Barcelona. Wojciech Szczęsny melakoni debutnya yang sangat dinanti-nantikan untuk Barcelona dalam pertandingan Piala Raja Spanyol melawan Barbastro, menandai penampilan kompetitif pertamanya dengan clean sheet. Penandatanganan kiper Polandia itu diumumkan 3 bulan lalu untuk menggantikan Marc-Andre ter Stegen, dan pertandingan melawan Barbastro menjadi kesempatan sempurna baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Pertandingan itu ternyata jauh lebih mudah dari yang diharapkan. Barbastro tidak memberikan perlawanan yang sama seperti musim lalu, sehingga Szczęsny hanya memiliki sedikit kesempatan beraksi. Meski demikian, dia berhasil tampil mengesankan dengan penampilannya yang tenang. Dia jarang diuji dengan penyelamatan yang paling menonjol adalah tendangan jarak jauh yang dia pegang dengan aman. Dia juga menunjukkan refleks cepatnya dengan sapuan efektif tepat sebelum jeda. Umpannya solid, menyelesaikan 20 dari 22 umpan, akurasi 91%. Bersama dengan 2 umpan panjang yang berhasil dari 4 percobaan. Debut yang percaya diri meskipun tanpa kejadian meninggalkan kesan positif. Meski bukan ujian terberat bagi kemampuannya, penampilan Szczęsny tetap patut disyukuri, terutama mengingat tekanan untuk melakoni debut bagi klub bergengsi seperti itu. Dia mengungkapkan rasa puasnya setelah pertandingan, mengakui pentingnya debut yang solid dan kelegaan yang menyertainya. Saya merasa senang dan lega. Ini adalah salah satu pertandingan di mana Anda tidak ingin membuat kesalahan dalam debut dan Anda ingin mendekati pertandingan dengan sikap yang tepat, kata Wojciech Szczęsny. Sang kiper juga memuji rekan setimnya atas peran mereka dalam mempermudah pekerjaannya. Karena permainan bertahan mereka yang solid, pencegah Barbastro menciptakan banyak peluang. Saya bersemangat untuk debut saya dan cara mereka bermain telah mempermudah pekerjaan saya, tambah Wojciech Szczęsny. Barcelona prioritaskan perpanjang kontrak Pedri. Menurut laporan Luis Miguelas dari Sport, terungkap bahwa Barcelona tengah aktif berupaya memperpanjang kontrak gelandang bintang mereka, Pedri, dan memastikan kesepakatan barunya segera didaftarkan. Meskipun menghadapi tantangan dari situasi keuangan klub yang saat ini tidak dapat mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor karena penjualan tempat duduk VIP tidak menghasilkan pendapatan yang cukup, Barcelona berhasil mematuhi peraturan batas gaji. Hal itu memungkinkan klub untuk kembali beroperasi di bursa transfer, dan kini mereka fokus mengamankan masa depan Pedri di klub. Presiden Joan Laporta melihat pembaruan kontrak Pedri sebagai prioritas dan ingin segera menuntaskan kesepakatan dengan tujuan mengamankan jasa sang gelandang hingga 2030. Pembicaraan perpanjangan kontrak berjalan lancar dengan kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan. Pengumuman perbaruan ini diharapkan akan dilakukan pada bulan Januari setelah Deco, direktur olahraga klub, kembali dari liburannya. Pedri telah menjadi pemain penting bagi Barcelona sejak pulih dari cedera. Dia kini menjadi pemain inti di lini tengah, jauh melampaui pemain lain di posisinya. Pentingnya perannya bagi tim tidak dapat dilebih-lebihkan, dan klub memandangnya sebagai tokoh kunci dalam rencana jangka panjang mereka. Dengan kontraknya saat ini yang berlaku hingga 2026, Barcelona ingin memperpanjangnya dan memastikan masa depannya aman. Sebelum menyelesaikan perbaruan kontrak Pedri, Barca akan berupaya menyelesaikan situasi Olmo dan Victor. Masa depan mereka di klub perlu diselesaikan untuk menjaga keharmonisan skuad dan memastikan adanya kejelasan di ruang ganti. Diharapkan keputusan tentang pemain-pemain ini akan segera dibuat, dan setelah masa depan mereka ditentukan, Barca akan mengalihkan perhatian penuh kepada pengamanan perpanjangan kontrak Pedri.
Pedri selalu menunjukkan komitmennya kepada Barcelona dan keinginannya untuk bertahan di Barca tetap tidak berubah. Perpanjangan kontraknya hingga 2030 akan segera menjadi kenyataan, mencegah ketidakpastian seputar masa depannya dan menegaskan pentingnya dirinya bagi Barcelona untuk terus maju. Pablo Torre berambisi untuk terus berjuang di Barcelona. Bakat muda Barcelona yang menjanjikan, Pablo Torre masih fokus untuk bertahan di klub dan berjuang mendapatkan tempat di tim utama. Meskipun tahu bahwa peluangnya mungkin terbatas di bawah manajer Hansi Flick. Menurut Sport, Pablo Torre yang telah dikaitkan erat dengan kemungkinan pindah, bertekad untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan tempatnya di tim utama. Dikatakan bahwa sang gelandang menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat sangat ketat, tetapi dia belum mau menyerah pada impiannya di Barcelona. Piala Copa del Rey telah menjadi kesempatan bagi Torre untuk menunjukkan kemampuannya dan memanfaatkan setiap peluang yang datang padanya. Beberapa pemain tahu bagaimana memanfaatkan peluang tersebut sebaik-baiknya, dan Torre tampaknya menjadi salah satunya. Dalam penampilannya dalam laga melawan Barbastro, Torre memanfaatkan peluang itu dengan semaksimal mungkin. Sebelum pertandingan, ia terbiasa bermain sebagai gelandang serang atau bahkan di sayap kiri, tetapi posisi sayap kanan merupakan tantangan baru yang ia lalui. Dia memberikan dampak yang luar biasa dalam pertandingan tersebut dengan mencatatkan 2 assist dan menunjukkan kemampuannya yang mengesankan baik melalui bola mati maupun permainan terbuka. Performa Torre menjadikannya pemain yang menonjol di laga melawan Barbastro sehingga ia memperoleh gelar Man of the Match. Penampilan Torre tidak hanya menonjolkan kemampuan teknisnya tetapi juga keserbabisaannya. Ia memiliki kualitas untuk berkontribusi bagi tim dan yakin bahwa ia dapat membuat perbedaan jika diberi lebih banyak menit bermain. Ambisinya jelas, dia ingin masuk ke dalam susunan skuad utama dan menjadi pemain kunci bagi Barcelona. Tidak masalah baginya di mana ia bermain selama ia dipercaya oleh pelatih dan diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Dengan Barcelona yang menghadapi kehilangan pemain penyerang kunci seperti Dani Olmo, tekad Torre sangat penting bagi keberhasilan tim, yang berarti beberapa pertandingan berikutnya akan sangat penting baginya. Jika Barcelona kehilangan pemain berbakat lainnya seperti Torre, itu akan menjadi pukulan telak bagi kedalaman skuad mereka, sesuatu yang harus dihindari oleh Barcelona. Barcelona mulai negosiasi dengan gelandang muda berbakat. Dengan Barcelona yang mengalami masa sulit secara finansial dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah beralih ke Akademi La Masia yang terkenal untuk mencari solusi secara berkala. Pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Alejandro Balde, Gavi, Pau Cubarsí, Fermín López, Iñaki Peña, dan yang terbaru, Marc Casado, semuanya telah menjadi pemain inti bagi Blaugrana. Lebih banyak talenta yang datang dengan La Masia yang terus menghasilkan talenta-talenta muda yang hebat, memastikan masa depan Barcelona aman. Salah satu pemain yang diperkirakan akan memiliki masa depan cerah di Barcelona adalah sensasi berusia 15 tahun, Baba Kouroma. Saudara dari mantan gelandang Barca, Ilaik Moriba. Kouroma sangat dihormati di klub tersebut dan karena itu Mateo Moreto melaporkan bahwa Blaugrana telah memulai negosiasi mengenai kontrak profesional pertamanya yang dapat ditandatanganinya pada usia 16 tahun. Sebagai bek tengah, Baba Kouroma mampu bermain sebagai gelandang bertahan atau gelandang serang dan menunjukkan potensi yang luar biasa. Meskipun baru berusia 15 tahun, permata muda ini bermain untuk tim Cadete A musim lalu meskipun ia seharusnya menjadi bagian dari tim Cadete B, kelompok usia yang lebih rendah. Musim ini, Baba Kouroma telah mendapatkan promosi ke tim Juvenil B atau U18 dan menunjukkan potensi yang luar biasa.
Manchester City tertarik pada bakat dan potensi permata La Masia remaja ini karena raksasa Liga Inggris itu telah menyukai keajaiban Barcelona tersebut. Juara Liga Inggris tersebut memiliki minat untuk mengontrak pemain muda tersebut dan meminjamkannya untuk memantau perkembangannya. Namun laporan tersebut menyebutkan bahwa prioritas Baba adalah untuk terus bermain di Barca dan dengan pembicaraan kontrak yang sedang berlangsung, mungkin tidak lama lagi kesepakatan akan tercapai yang dapat ia tanda tangani setelah ia berusia 16 tahun pada bulan Februari mendatang.